Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imanil muttaqin sayyidin haril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya akan membahas mengenai anak kecil yang menunggu orang tuanya di pintu surga. Kaitannya dengan orang yang kehilangan atau diambil nyawa anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengalami kematian pada anaknya. Diriwayatkan suatu ketika di pintu surga bergerombol anak-anak kecil berdiri di pintu surga, di depan pintu surga, tidak mau masuk ke dalam surga. Disuruh malaikat masuk ke dalam surga, tidak mau. Kenapa? Menunggu orang tuanya. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah hadis qudsi riwayat Tirmizi yang bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah menceritakan Allah berfirman pada malaikatnya, "Apakah kalian ambil nyawa anak hambaku?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Allah berfirman lagi, "Apakah sudah kalian ambil nyawa buah hatinya?" Mereka menjawab, "Ya." Lantas Allah berfirman lagi, "Apa yang telah diucapkan oleh hambaku?" Mereka menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah." Kemudian Allah berfirman pada malaikat, "Ya malaikat, bangunkanlah bagi hambaku itu sebuah rumah di dalam surga dan berilah nama rumah itu Baitul Hamdi." Masya Allah. Hadis qudsi ini kemudian suatu ketika Rasulullah kehilangan putra kesayangannya yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Rasulullah, meninggal dunia pada waktu masih kanak-kanak. Pedih rasanya hati. Siapa yang tidak sedih kehilangan anak putranya atau putrinya yang meregang nyawa? Siapapun orangnya itu pasti sedih, tak terkecuali Rasulullah, sehingga beliau meneteskan air mata. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Sahabat bertanya karena Rasulullah melarang menangisi mayit, menangisi jenazah. Kata Rasulullah, pedih sekali atas kehilangan ini. Tak bisa dipungkiri, kematian seorang anak memang menyedihkan, membuat pedih hati. Yang dimaksud Rasulullah jangan menangisi atau meratapi jenazah itu seperti kaum jahiliyah yang menarik rambutnya, menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek bajunya, menangis bergulung-gulung, itu yang tidak boleh. Tapi sekedar menitik air matanya, menangis dalam diam, diperbolehkan. Suatu ketika Rasulullah memberi tausiah, hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hadis hasan yang bersumber dari sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Barang siapa dari umatku yang telah mempunyai 2 orang anak kemudian meninggal dunia pada saat masih kanak-kanak, niscaya dia akan masuk surga bersama dengan kedua anaknya tersebut." Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bila cuma satu saja anak yang meninggal?" Jawab Rasulullah, demikian juga dengan hanya mempunyai 1 orang anak.
Terus Aisyah bertanya lagi, bagaimana halnya dengan yang tidak mempunyai anak pun, tidak punya seorang anak pun? Rasulullah menjawab, akulah yang menggantikan anak yang mendahulunya tersebut. Mereka tidak pernah ditimpa malapetaka yang lebih besar daripada kematianku. Penjelasannya begini. Dalam hadis yang lain saya menemukan riwayat Nasa'i yang bersumber dari Abi Dzar. Ini menyebutkan Rasulullah waktu itu, barang siapa dari umatku yang telah kehilangan anaknya, maksudnya anak yang meninggal, 3 orang anak meninggal, maka dia bersama anaknya masuk surga. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 2? Meskipun 2. Bagaimana kalau cuma 1 ya Rasul? Meskipun 1, dia akan dimasukkan surga dengan anaknya tersebut. Bagaimana dengan yang tidak punya anak sama sekali? Maksudnya tidak mempunyai keturunan, atau punya keturunan cuman tidak mati, tidak wafat, tidak meninggal dunia sampai dewasa. Maka kata Rasulullah, akulah yang menggantikan anak tersebut. Mereka tidak pernah ditimpa malapetaka yang lebih besar daripada kematianku. Maksudnya Rasulullah menerangkan pada sahabat-sahabatnya, yang pada sahabatnya itu merasa sedih, merasa pedih, tidak ada malapetaka yang lebih besar dari kepergian atau wafatnya Rasulullah. Kita juga begitu. Kita kalau membaca riwayat wafatnya Nabi, wafatnya Rasulullah, tentang kematian Rasulullah, detik-detik kematian Rasulullah, kemudian kita sedih, kita pedih, mencucurkan air mata seperti kehilangan anak, sedihnya itu, maka itu akan dikumpulkan di dalam surga. Baik, kembali lagi ke cerita awal, bahwa ada anak kecil-kecil, segerombolan anak kecil di pintu surga tidak mau masuk surga, sehingga Allah bertanya pada malaikat. Allah Maha Tahu, Allah tidak perlu bertanya pada malaikat. Kalau ini diriwayatkan, itu untuk pelajaran bagi kita. Allah bertanya pada malaikat, ya malaikat, kenapa itu anak-anak kecil tidak mau masuk surga? Tidak mau ya Allah, mereka tidak mau masuk surga karena katanya menunggu orang tuanya. Allah bertanya lagi, lantas di mana orang tuanya? Orang tuanya, ya Allah, di dalam neraka. Cari orang tuanya, ambil orang tuanya di neraka, kumpulkan bersama anak-anaknya tersebut, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kemudian malaikat pun turun ke dalam neraka, mengkorek-ngorek. Wah, sudah berantakan banget. Keadaan neraka sudah berantakan, hangus semua, terbakar semua. Sudah tidak rupa manusia. Dicari-cari, dikorek-korek orang tuanya anak tersebut. Dikeluarkan dari neraka, dimandikan, dimasukkan dalam telaga keabadian, pulih kemudian, ganteng lagi, cantik lagi. Dipertemukan dengan anak-anaknya tersebut, mereka pun dimasukkan surga bersama anak-anak tersebut. Dan bagi orang-orang yang sabar atas kehilangan putra-putrinya pada waktu kanak-kanak, disediakan di surga rumah yang bernama Baitul Hamdi, karena dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bersabar, dia ikhlas pada Allah atas musibah tersebut, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibangunkan rumah di surga yang diberi nama Baitul Hamdi. Kalau kita bayangkan rumah di surga, jangan bayangkan rumah kita di sini, di dunia ini. Rumah di surga itu Masya Allah. Kalau rumah kita di dunia ini, apalagi rumah kita ini rumah tipe 36, kalau hujan bocor, deras sedikit banjir. Rumah di surga lebih mewah, lebih megah dari istananya mungkin Sultan Bolkiah, mungkin Raja Salman dari Arab Saudi. Karena rumah di surga yang membuat malaikat, tukangnya para malaikat. Siapa untuk yang penghuninya? Bagi orang-orang ini tadi,
yang kehilangan anaknya, namanya rumahnya Baitul Hamdi. Kita boleh memberi nasihat pada teman-teman, tetangga, atau kerabat yang kehilangan putra-putrinya karena meninggal dunia. Kita sampaikan ini dengan sabar, supaya sabar, ikhlas, tawakal, semuanya itu berasal dari Allah dan kembali lagi pada Allah. Dan barang siapa yang sabar, disediakan baginya rumah Baitul Hamdi, dimasukkan ke dalam surga beserta anak-anak tersebut, yang mana anak-anak tersebut telah menunggu di pintu surga. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.